إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh Ramadan yang ke-25 ini. 25 oleh. Nah ya. Berapa hari lagi hari raya? Jadi informasinya lah, mudah-mudahan hari kita nih taimbai. Karena hari Ahad tanggal 1 tuh bulan tuh sudah kawa dilihat ya dari hitungan hisab dah. Jadi kalau Senin tuh insyaallah tinggi dah kawa dilihat dah netimbai hari Senayan ya kah namanya. Jadi kada apa-apa awalnya belain, penting hari rayanya beimbai. Nah ya kah ramai juga ya Allah. Nah, walaupun sebelah itu nyata ada nyari Senayan dah haruslah pindah dibahas-bahas. Nah etong goja ya lah, penting siap dah, baju siap, nah ya kah makanan siap, berapa kali dah maitihi baju di lemari itu. Insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, diberikan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga di subuh ini kita dapat mengisi Ramadan kita dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk niat i'tikaf sekaligus berniat untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat barakahnya kepada kita. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita kerjakan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh daripada keluarga dan jiran tetangga kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga salawat serta salam juga tercurah kepada para sahabat, kerabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun ni hendak menyampaikan masalah Lailatul Qadar, pinanya sudah juga. Hah? Ini bagus tuh uraian Lailatul Qadar tuh di hari ke-20. Nah sedang tak nyaman berjaga. Nak masalah zakat, kira-kira guru Arsyad sudah juga dah menyampaikan. Hendak menyampaikan masalah hari Idul Fitri, kelawasan lagi. Jadi pinanya subuh ini materi ulun ini gaduh-gaduh aja dah. Hendak menyambung membicarakan kita sudah cukup aja dah yang dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam syurga. Ya kah? Yang dicabut oleh Allah Ta'ala sifat dendam, tidak bersedih hati, dicukupan Allah sandang, pangan, papan, itu orang dirasakan yang dimasukkan Allah ke dalam syurga. Itu sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Hari ini ulun menyampaikan salah satu riwayat di dalam kitab Sayrus Salikin ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata. Jadi untungnya Pak Ai kalau orang yang sejaman dengan Nabi itu, apapun permasalahan yang ada langsung bertakun lawan Nabi. Itu nyamannya tuh. Makanya jadi Nabi wajar dalam hadis tuba liman ra'ani wa amana nabi. Beruntung orang yang melihat dengan aku, artinya sejaman dengan Nabi dah. Ya kah? Wa amana nabi, dan beriman dengan aku. Untung benar dah. Mun kita ini kan jauh benar 1443 Hijriah sudah nih. Artinya paraksa abad setengah jauhnya jarak kita dengan Rasulullah. Cuma Nabi dalam hadis itu menyebutkan 3 kali toba. Beruntung dan beruntung ya Nabi. Liman lam ra'ani, orang yang kada pernah melihat lawan aku. Wa amana bi, tapi orang itu walaupun kada melihat lawan aku, kada sejaman dengan aku, wa amana bi, inya beriman lawan aku. Mudahan kita termasuk yang dikatakan Rasulullah orang yang beruntung. Nah, kita beriman dengan Rasulullah. Kita mengikuti apa yang disuruh Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la asumu illa syahra la azidu alaihi." Ulun wahai Rasulullah tidak berpuasa kecuali bulan Ramadan. La azidu alaihi, dan ulun kada menambah daripada Ramadan itu. Tontong Ramadan pada lagi puasa. Kada pindah hendak puasa anam. Jangankan puasa 6 guru Ramadan ini untung dah. Jujur juga. Kita ini untung puasa Ramadan nih, banyak orang yang kada tahan puasa. Ya kah? Awak genal nah berokok. Awak genal. Maka jadi puasa Ramadan ini bukan masalah anunya, masalah iman. Kalau iman kuat, kayak apapun beratnya, panasnya kayak apa, puasa. Ya kah?
orang ini ulun nih hanya puasa di bulan Ramadan dan ulun kada menambah daripada Ramadan itu. Ada kau lagi itu pang tuh syukur dah. Wala usalli illa al-khamsa wala azidu 'alaiha, dan ulun kada mengerjakan sembahyang kecuali yang fardu, dan ulun kada menambah daripada sembahyang itu. Sembahyangnya wajibnya aja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jadi gawinya. Ada dam pindah hendak mana-mana nambah, oh ada mungkin sibuk kenapa kah, kira-kira berdoa gini untong dah ya banyak jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdirian mereka sibuk benar dah ya kah. Ada dia pindah wirid-wirid berdoa ya kah. Maka jurang ini ada ngaran ibadah minimalis. Kada rumah aja lagi minimalis, ibadah minimalis ya kah. Pindah hendak yang pindah yang singkat-singkat aja, hendak tarawih pindah sedikit, udah kon pindah banyak ya kah. Yang ada kon pindah yang berwirid-wirid ada kon. Jadi masing-masing itulah. Jadi mengerjakan sembahyang hanya yang fardu dan inya kada menambah daripada itu. Ini kita kan tahu panglah kondisi orang itu kan berbeda-beda ya kah. Dak awapang jadi bila orang telah rajin beribadah, bahyangnya kuat ya kah, tahajudnya kuat, baca Al-Qur'annya banyak ya kah, itu memang Allah yang memberi. Makanya sering disampaikan guru-guru kita ini beda dengan orang-orang yang hebat tuh Pak Ai. Kenapa nah? Jadi orang kuat beribadah, sembahyang tahan lawas, mengaji banyak orang ya kah. Kenapa kita kada ya kah. Kita tarawih haji mengimam pina lambat pina kada pang pina marajuk yo pina kada nyaman dengar lajui pang sedikit ya ya kalau lagi pang sedikit ya. Artinya mah dah kan seorang ini bila imam lambat. Siapa imam yang imam tarawih hari ini malam ini aja? Si anak bah yang lambat tam aja. Nah ya kalau 9 separapat ya orangnya sangat 9 numpang aja. Kada menyamanan pian jadi imam tarawih. Iya kah? Lucut pian. Pertama mikir akan ayatnya, langsung sumbalit. Iya kah? Sudahnya uyuh-uyuhnya awak, bila kurang konsentrasi pian, iya toh layau.
agur gitu misalnya ketinggalan rokon lah tak salah imam tuh bila membaca apa kan baca surah kalah misalnya apakah inya misalnya mun inya baca tapi itu kan ditagur gitu ya kan apalagi membaca misalnya sekali hinak aja tapi mun imamnya misalnya tapu-tapuntal misalnya lah contoh ya kan qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu ana 'abidu ma misalnya terus baca ini kalau ditagur nih ini mikir akan dia kalau nah kecualinya begana artinya minta bujurakan tuh lakum lakum ketinggalan nah hanyar iya kah mau ingat terus baca karena aku tanggur ini iya kah tapi itu pang sudah ngaran kita nih ya Allah sudah kondisi pina ubah sudah jadi pina mengantuk harus jadi imam disuruh yang lainnya yang dipaksa-paksa habis layau orang ya kah layau sian ya kok insyaallah kamu jadi imam tuh guring lu siang ya lah nah, guring lu lah nah, masalahnya seorang ini anu orang di belakang nih udah kawa aduh pindah mengantuk-ngantuk ya kah nah. Ya Allah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tepang sudah hendak belaju-laju kita hendak tuntong ya kah jadi bila orang yang lawas ibadahnya kuat ibadahnya itu kenapa dibandingkan kita nih kanda inya tuh pak orang-orang ka itu inya mengerjakan ibadah tuh nikmat nikmat apa nikmatnya pin karena kau dirasakan karena kau dikisahkan nikmatnya ketika sambahyang terasa nikmat rasa inya tuh kayak apalan Allah Ta'ala tuh nah kada uyuh orang nikmat kada uyuh iya kah makanya kenapa Rasulullah tuh ibadahnya kuat sampai dalam riwayat kaki sidin bangkak kenapa Rasulullah nikmat kenapa wali-wali itu ibadahnya kuat karena nikmat mengaji tuh bila nikmat nyaman mengaji tapi bila kada nikmat sembahyang tuh ada nikmat bah iya ya kah apa jam sembahyang guring-guring ya kah kita nih minta maaf lah masih dalam tingkatan nafsu bisa masih nafsu amarah nafsu lawamah kan ke orang lain masih baik ini bila nafsu amarah nih pian masih menguasai diri kita iya berat ibadah tuh berat bila nafsu amarah nih tapi kalau sudah naik nafsunya baik nafsunya sampai misalnya nafsu yang mutmainnah ke nafsu yang tenang ngintu yang ibadah yang pina nyaman tuh nyaman lawas tuh imam kalau bapaknya nikmatnya sejus semalaman nikmatnya 30 juz semalaman nikmatnya ada bapak insyaallah mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala rasa tunah rasa nyaman beribadah tunah kita nih bapak ibu biasanya diberi Allah Ta'ala nikmat tuh imbah tuntong bujurkah imbah tuntong hanya nikmat imbah tuntong sembahyang tunah hanya nikmat bah lega benar oh jar iya kah imbah tuntong mengaji hanya nikmat imbahnya tuntong hanya nikmat kalau orang-orang yang soleh orang-orang wali inya ketika mengerjakan ibadah tuh nikmat nang ini pak kita yang memang orang-orangnya jadi beri oleh Allah Ta'ala makanya urusan ibadah ini kada kawa kita setiap orang tuh berbeda-beda tergantung di mana Allah Ta'ala memberikan rasa orang ini hanya sembahyang fardu kada menambah daripada ibadah yang lain kalau ada sembahyang sunat kada ada yang lain walaisa lillahi fi mali sadaqatan dan tiadalah di dalam hartaku ini sedekah wajib atau berzakat juga artinya orang ini kada bisa harta
Orang sedek orang bajakat nih itu kan inya memang pertama haulnya sampai, nisabnya sampai, jakatnya ya kan, jakat. Kita bisi harta misalnya seharga ya, oh misalnya kalau dalam fikih itu kan banyak mengatakan bahwa bila mempunyai harta atau dalam setahun kemudian cukup nisabnya di hitungan emas tuh kurang lebih 83 sih akom lah, 83 lah, 83 sih lah, 83 gram emas. Segram boleh berapa? Ada yang nuker emas kah? Ada yang nuker emas kah? Berapa gram? 1 juta cukup lah, sampai lah 1 juta harus sampai 900.000 kali 83 berapa? Kurang lebih 9 kali 8 75 jutaan lah misalnya lah. 72 9 kali 8 kan 72 ya Allah, 75 jutaan lah misalnya kurang lah. Duitnya 75 juta cukup setahun ya kan. Nah itu masuk zakat tak? Masuk zakat. Tapi yang paling lihai urusan zakat nih guru arsat bang ya kah. Guru arsat paling lihai urusan zakat nih ya kah. Bila cukup nisabnya, cukup haulnya, zakat ya kah. Nah zakat nih apa nih luas pembahasannya, apalagi ini ada ngarai fikih sosial ya kah. Jadi masih diperdebatkan orang fikih yang mazhab yang zakat profesi ya kah, itu diperdebatkan orang tuh. Yang bujur sebagian tuh misalnya orang yang bergaji tuh ya kah, sebulan sampai 5 sampai 7 juta ya kah. 5 kali 12 misalnya gaji sebulan 5 juta kali 12 berapa? Bukan sampai lah, harus sampai. Jadi mun gaji 8 juta 8 kali 7 8 kali 12 masuk 8 juta ya lah. Nah artinya tuh kalau hitungan setahunnya tuh sampai tuh nisabnya tuh. Lalu orang ada dengan cara lalu dipotong setiap bulan, itu namanya zakat profesi. Lo berniat ini anak berzakat boleh hai, boleh hai. Mun mahadang setahun kira-kira pada sisanya bapian semakin ganal atau gaji keperluan banyak juga ujur kah pian ulun kawan toh tinggi pangkat sama aja iya kah habis jo iya kah. Itu kita nih bila gaji ganal lalu ja keinginan tuh ganal ujur kah bila gaji ganal makan handak nyaman, baju hendak larang, pakaian hendak yang larang. Jujur gak? Itu tuh, ini tergantung penghasilan. Makanya kada pernah pina habis terus. Mungkin kadang-kadang gajinya dipotongkan bendahara macam-macam pembayaran. Kitirannya aja lagi dapat. Kitirannya aja dapat. Kenapa bayar gini habis ngintu nakaulah bejakat mun dikumpulakan ada dapat bejakat, malahan guru ulun yang berhak dapat jakat ya. Kenapa? Ulun garim jar mun kayak itu garim ngintu berarti aneh garim ya kah. Nah jakat insyaallah. Zakat tuh lan duit seorang itu duit kurang ya Allah. Urang bahari mengatakan zakat harta tuh daki ya kah. Apa ditahan-tahan duit orang keluarakan Kalteng kah yang di Pira tuh, di Kalteng kah pengusaha mana zakat hartanya batrak-trak ngumang gitu. Ada lah beritanya. Nah, daerah Katingan
darah ini, darah ini, darah ini. Apa jijir? Tahu dalam truknya tuh apalah? Hah? Aduh. Duit. Oh, duit. Sawit ya. Pengusaha sawit mungkin lah. Pengusaha sawit. Coba dalam truk tuh duit lah. Oh, duit. Oma. Ay, hah? Banyak bener tuh. Misi duit. Sebenarnya ada zakat itu dikelola secara bagus lah, kan diantara zakat itu kan untuk pengentasan kemiskinan, ya kan? Ikan modal tah. Bila orang berzakat nih hartanya naik terus hartanya. Jadi orang nih kada kawa berzakat. Wala hajjun, dan ulun kada kawa jua bahaji. Ya kada kawa bahaji. Kan jaban Nabi kada kawa jua bahaji. Tahun ini kasihan lah, banyak orang yang pina banyak masalah lah. Ada yang seperanakan, laki, bini, anak. Sakanya keluar peraturan usia di atas 65 kalau berangkat. Pas yang laki usianya 65, bini masuk, anak masuk. Nah, kayak apa nih? Ngalih bener nih, ya kah? Tapi harus sudah ketentuan lah kayak apa tuh. Banyak tuh kisah kejadian-kejadian kita. Yang udah naik peraturan karena tahun kena berubah. Nah, kasihan yang banyak tuha-tuha nih. Banyak tuha-tuha nih nak haji di atas 65 tuh. Beundur terus. Wala tatau'an, dan ulun kada jua menambah atau mengerjakan daripada ibadah-ibadah sunat. Jadi dalam bahasanya apa yang orang nih hanya mengerjakan yang wajibnya, puasa wajib, sembahyang wajib, gitu ya. Bersedekah, bau zakat kada kawa, bahaji kada kawa, dan sunah-sunah yang lain kada kawa juga. Lalu ujar inya, aina ana idza mittu. Nah, ini untungnya jelun langsung bertakun Rasulullah, mun ibadah ulun kayak ini aja wahai Rasulullah, kayak apa nah? Ulun kayak ini aja sanggup. Aina ana idza mittu, bila ulun meninggal dunia di mana tempat ulun? Ayo pian. Nyamannya bertakun lawan Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, Nabi tersenyum. Nabi senyum. Nabi tahu umatnya ni kada berataan yang kuat-kuat ibadah. Ini nah contohnya, inya hanya ibadah yang wajib-wajib saja. Tapi di mana tempat ulun wahai Rasulullah bila ulun meninggal dunia? Wa qala, Nabi bersabda, na'am ma'i, ujar Nabi. Ya Allah, untungnya. Ujar Nabi, ikam bersama aku. Bersama Nabi artinya orang ini masuk surga juga. Alhamdulillah. Ya Allah, kan ini kabar gembira lawan kita. Kabar gembira. Karena jar ulun tadi, setiap orang tuh memang diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan beribadah tuh bermacam-macam. Ya kan? Ada yang rajin, ada yang pina babayanya aja, ya kan? Untung jua guru yang puasa. Untung jua sembahyang. Yang kada puasa yang sembahyang tuh kan, iya lah. Untung juga jadinya. Naam ma'i, ya ujar Nabi, ikam bersama aku.
idza hafizta qalbaka minasnain, tapi ada syaratnya. Bila ikam ibadah ngintu aja yang wajib-wajib haja, asalkan ujar Nabi di hati ikam jaga dua. Pertama al-ghilli, yang kedua wal hasadi. Yang pertama jangan ada sifat dendam, yang kedua jangan ada di hati iri dengki. Dendam sudah kita pandirakan semalam, salah satu sifat yang dicabut Allah Ta'ala orang penghuni surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut ujar Allah Ta'ala di hati mereka sifat dendam. Jangan ada dendam. Supaya kita kada dendam lawan orang, caranya apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan aja. Biar misalnya orang tuh ada melukai hati kita, ya kah? Orang tuh misalnya pernah aniaya kita, jangan ada dendam. Maafkan aja. Ya bil khusus di rumah tangga kita jangan ada dendam dua laki bini, ya kah? Laki jangan dendam jalan bini, walaupun bini ada salah. Bini jangan dendam lawan laki, walaupun laki itu ada salah, ya kah? Tapi guruai salahnya tuh fatal guruai. Ini ngalih ulu maafkan abahnya nih. Ngapi ya? Hai? Salah apa gerang ulu laki pian? Bepini rupa dah. Kenapa pian pa bepini kan bepadah? Bila bepadah guru kan dijinakannya. Kan bepadah hai ulun ya. Ai dah, tak salah, maafkan ai lah. Ba maafkan ai sudah. Apalagi menjelang hari raya nih, ba maafkan ai sudah. Makanya orang hari raya itu apa? Nah, saling maaf memaafkan. Ayo sudah yang dulu aja sudah. Ini nah kita hendak beridul fitri. Orang fitrah itu hanya suci, kada dosa. Ya kah? Mun lawan Allah Ta'ala diampuni dah dosa-dosa. Nah dosa lawan makhluk ini nah yang harus kita nah meminta maaf lawan orang itu. Selama kita mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah memaafkan kesalahan kita. Kalau kita kadang mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah kadang maafkan kesalahan kita. Ya kan imbah sembahyang Idul Fitri itu nah silaturahmi, ya kan? Saling memaafkan di antara kita. Penting tuh. Makanya kita melihat di TV tuh orang mudik tuh, kenapa mudik tuh? Tidak lain adalah karena hendak menemui kuitan, hendak mencium tangan kuitan masih hidup. Kalau kadeda ziarah ke kubur kuitan, ngintun cari orang. Bukan mudik hendak baarai kada. Ya kah? Jadi mun kita melihat TV itu berita mudik, begitu semangatnya orang hendak mudik. Kenapa? Hendak menyambung silaturahmi yang mungkin hanya hari raya ini jakawa tersambung. Semangat anak mudik, ya kan? Itu. Jadi mun niat hendak silaturahmi, maka mudiknya itu berpahala. Tapi mun mudik mun hendak baarai, dipadakan orang sukses misalnya di tempat yang begawi, nah itu lain data. Ada semalam dikirimi orang video abah guru juhudi masalah zakat fitrah tuh nah. Ini jarang disampaikan guru-guru. Jadi ujar sidin yang fitrah yang sebujurnya bila kita hendak mudik tuh, sidin ada opini dapat videonya lah. Bila kita mudik, misalnya ke Hulu Sungai, ke Jawa, lalu kita Idul Fitrinya di sana, maka yang wajibnya berzakat fitrah itu di sana.
Nah, ini jarang kita mendengar. Ternyata ada guru judi menyampaikan itu. Ini padahkan di sini. Mun di sini pang mulai awal Ramadan sudah berzakat fitrah. Ini boleh ke fitrah ini kalau mulai awal Ramadan. Jatuhnya wajib itu kan malam hari raya. Ya kalau sudah dikeluarkan dah beratan keluarga, kita mengeluarkan karena kita tanggungan kita. Lalu misalnya bini tak tinggal, anak tak tinggal, kita tolak sorangan aja. Nah ini sudah sah yang ini. Kita yang menemui hari raya di Jawa misalnya, kita pulang bahasa berniat berzakat fitrah. Paham lah? Untung ada video ini banyak yang jarang disampaikan guru-guru minta. Ya kan? Fitrahnya tuh nah. Jadi kada mau fitrah di sini, hanyar tulak misalnya ke hulu sungai, sudah mau fitrah. Hari rayanya pian di sana bawa fitrahnya. Ya kalau itu jar guru marhum guru judi itu zakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Takarannya pulang mut Madinah pulang, ya kah? Mut Madinah. Lawan barasnya itu isirin baras yang sesuai pemakan. Bila karang doko, bila siam unos, bila dolok, ya kah? Cuma kan ini kita memakan kan kadang-kadang hari-hari lain-lain. Di rumah misalnya dolok, tapi kadang-kadang saruan timbul baras unos. Saruan ke sini lain pulang. Nah, itu bagusnya tuh ditingkatkan naik. Ya kah? Yang kada boleh itu misalnya makanan hari-hari misalnya siam unos, ya kah? Nah, bapitrahnya bama. itu yang kada boleh itu. Nah, jadi jaga di hati kam jar Nabi sifat dendam, yang kedua wal hasadi iri dengki. Nah, jangan iri dengki. Iri dengki ini yaitu pang model kada senang orang tuh dapat nikmat tuh, nah itu iri dengki. Bahasa mudahnya iri dengki ini seolah-olah ini mengatakan Allah Ta'ala tuh salah maunjuk lawan inyat tuh nah. Ya kah? Salah Tuhan ini munjuk aninya nih. Seharusnya aku. Misalnya kalau orang berdagang sama berjual baras. Saikung nilaris seorang kada. Nang ini takar terus. Ini kada sing payuan ini. Kalau inya kada memandang ini adalah Allah yang memberi, bisa hati itu bisa kada senang lawan yang orang pina payu tuh. Nah kenapa inya payu aku kada? Harganya sama, berasnya sama, ya kan? Kenapa inya payu aku kada? Nah bila kada memandang nih Allah yang memberi orang itu, nah bisa timbul iri dengki dalam hati. Ini bisa datang ke tempat orang-orang yang pina. Kenapa ulun nih diandaki orang pembenci kan? Oh jar macam-macam lah. Makanya bisa iri dengki ini kan satu profesi. Pedagang sama pedagang, ya lah. Guru sama guru. Guru ini ketujuh orang, guru ini kada. Bila yang pada ketujuh orang ini nah melihat guru pinana diketujuh orang kada tahu, kada senang loh. Nah itu iri dengki pak. Juga bakri baharin apa? Bila aku tuh ceramah sini hingga mali ama mencari-cari kesalahan aku aja. Mendengar tuh bukan hendak menuntut ilmu kada. Di mana kesalahan orang nih? Bila tahu gitu ditembaknya. Kenapa jadi kayak itu? Iri dengki di dalam hati. Berbahaya pian bila orang iri dengki yang hasad nih. Menjar Nabi apa? Al hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul ataba. Orang yang mempunyai sifat iri dengki itu memakan kebaikan, habis kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayak apa api makan kebakar? Habis.
Kenapa jadi amal ibadah habis? Karena di hati ada iri dengki. Hendaklah hati kita ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada sifat marah, sifat dendam lawan sifat iri dengki. Bertetangga tuh, ya kah? Ujar yang bini, kenapa bapian nih anu kada kayak orang sebelah tuh? Maka sama gawian. Inya di kantor sama lawan pian, kenapa inya pina berduit bener? Kenapa pian nih? Jangan laki inya ada usaha lain kalau mahnya kada aja bininya. Sama ayo kayak kita nih, kenapa? Pina saraba, tapi kendaraan pina hanyar, rumah pina baik, mobil ada, kita nih kenapa menyangkutakan piring aja kada kawah buah. Mau jalan laki enggak kada kawah air rezekinya nginto. Pian nih bang, pada pintar lalu aja. Nah, ya lah. Uja yang laki itu berduit tahu lah, lawan. Inya korupsi. Timbullah kita dua orang gara-gara bininya pina maribat-rimbat, ya kah? Hanya kadang-kadang pian laki ini bisa aja sabar, timbul kada sabar gara-gara apa? Gara-gara bini, ya kah? Dak kawai rezekinya sudah. Orang baik jangan kalah lawan orang. Bil orang kayak itu baik kita kayak itu juga. Nah ini iri kalau jangan kalah bahaya. Ayo aja laki. Jadi bila orang sebelah kayak itu baik kita empat juga. Bawang kita saingan. Supaya jangan ada padakan di habi ini ada yang sultan. Nya sultan juga kita. Oh iya kah? Wah ini zaman barai bang lah. Iya. Maulah perjanjian. Hari ini kita berjanji tidak boleh kalah dengan orang sebelah bagaimanapun caranya. Tanda tangan oleh bini, mengetahui RW, mengetahui RT, wah tanda tangan cap artinya mau kalah tuh bang, kayak apa caranya? Iya, orang nukar kendaraan, nukar, orang nukar mobil, nukar, orang baiki rumah, 4 jual baiki rumah, ya kah? Ada mau kalah tuh bang? Artinya kalau mau kalah bang sudah bila kalah uyuh kalinya orang sebelah anak pengantinan iya kah? Siapa yang kawin? Ujarin bini, maka anak ikam halus kada aja aku mengawinkan abahnya. Aku hendak mengawinkan abahnya. Nah iya, maka berjanji dah kan boleh kalah. Datang laki begawi, jelaki orang sebelah berapa aja, ada apa aja. Orang bila ngajak sarubung juga kita. Tapi ini pelaminan kenapa? Aduh sabah kalah aja dah kita dah. Karena kau aja laki, maka sudah berjanji ini perjanjiannya. Nah, hitam das putih dikatakan RT dan RW. Bapak orang sebelah, aduh sabah maaf ya nih. Nah, jelaki ada mau kayak itu. Apa gerang? Mun masalah duit apa ada aja duit? Anu bahai bininya tuh tahu bungol ban aja. Bungol apa? Tahu bahai magaki kita kalau magaki apa aja laki. Tahu bahai kenapa kah malah hendak mengwinakan lakinya. Nah, ujar yang laki, jangan kalah kita. Cari akan aku. Rusak bahaya jahat ya. Kenapa gerang nak dihirit arusan orang? Artinya bila orang iri dengki itu kada untungnya. Iya kah? Napa dia? Mau kada angkat bendera putih najar. Kalah lan orang. Ya Allah.
melihat kita jako hada mim fadli rabbi, Allah berikan keutamaan lawan sidin. Kada usah kita bayar iri lawan orang, ya kan? Alhamdulillah. Sudah baikan ya lawan tetangga tuh baik, pian ulun baik benar. Bila ulun bari kolak haro datang memberi madu, alhamdulillah. Hanyar semalam membagi baju gamis, panitia masjid, panitia pembangunan, panitia takmir Ramadan. Wah, ngkar baju gamis. Duit siapa? Duit bos. Ini pian untung seorang mana duitnya, iya kan? Makanya orang kaya itu dikawani aja orang kaya itu tuh, iya kan? Makanya jarak berguru jadi apa? Kita jangan bahiri orang sugih, tapi bahiri lawan orang sugih yang pamurah. Pamurahnya itu yang kita hiri untungnya sidin, ya kan? Insyaallah. Pernah sakit juga sidin bahari, kasihan mungkin mengisahkan kisahnya sidin tuh. Jadi orang kaya itunya dasar merasai sudah. Ini harus dibisakan minggu depan kalau lagi. Dua adalah di hati. Walisanaka minasnain, jaga lisan ikam dari dua. Pertama al-ghibati, yang kedua wal kadhibi, jaga lisan dari dua. Pertama jangan gibah, yang kedua jangan berdusta. Ya kah? Hidup jangan menyembati orang, hidup jangan berdusta. Itu jadi Nabi jaga ikam. Jangan gibah, jangan berdusta, ya kan? Nah, paham aja tuh dah. Wa ainaika minasnain, jaga pulang jar Nabi mata engkau dari dua. Satu, an-nazari ila ma harramallahu, jaga mata daripada memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan berpandang melihat yang pina haram-haram. Iya kah? Mun kada sengaja ya Pak Guru, mun kada sengaja tuh rezeki. Iya kah? Mun kada sengaja ya Pak. Ya Pak? Betul kan naik? Ya aja guru kita mun menundukkan pandangan nih, mun yang dipandang nih kada bungas nyamah aja mah mundukan. Yang kancang yang pina bungas ini ngalih. Iya kah? Iya kah? Jangan mandang pada yang haram. Mandang aurat orang jangan. Mungkar sengaja ini tidak ada hukumnya, Bang. Ulun manasmiyahi orang. Nangis anaknya. Langsung namanya ngorakan kampel. Kayak apa nih? Ayo pian. Pernah lah kau menemui kayak itu. Manasmih anak orang kau main. Nangis anaknya, mamanya ngorakan di hadapan kita. Maka haratan kayak itu. Kayak apa pian? Bujuran. Kayak apa ini? Hendak bapak jam kalau salah kacak. Mun kepala anak karas. Mun nginto. Iya kah? Ayo, mun bepajam, salah kacak. Kalau misalnya bebuncilak, iya dah ngene. Aduh, jako ngene, ini kenapa jako? Iya kah? Kayak apa ini? Melihat kayak ini, hah? Jadi bujur-bujur terjadi itu pada lawan orang ini. Bahiyam jakong ini. Nangis anaknya disusunginya ya nah. Hartan jakong ini arau tuh. Rejaki lah. Untung ada kebedahkan rejaki. Iya buliknya tuh pian ulun
ngalih menghilangkan gitu. Bujuran tuh ngalih dan menghilangkan gitu. Ya kah? Han? Kira-kira padakannya guru ini kada papajok lo jinya. Guru ini kada berselera juga. Pada sama aja kita. Tapi udah aja dah ngaran ditampayakan orang. Raja kiai dah. Maaf. Jadi pengalaman itu wah ini bila ada binian kayak itu pulang sediakan odotnya. Nah itu aja supaya jangan tar 2 kali. Ya Allah. Ulun mengajar di kalian dulu tapi ampih pang sudah. Ada bin bila ulun datang pagi itu mandi di muka rumah. Kasiannya aja kok. Orang lalu lalang kekanakan sekolah, guru lalu lalang juga mandi di muka rumah. Baju yang besar betapih yang mbak anu sini aja. Kasiannya karida kamar mandi kira-kira di rumah tuh kalau sampai mandi di muka rumah acil-acil nih. Wah, jakwaro acil nih. Mau benar. Itu tahu dikiranya ada papa kalau lah. Dikiranya ada papa gitu padahal kasiannya tuh nah. Ya Allah. Jangan memandang kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan memandang aurat orang. Dari belajar kitab Sulumut Taufik tuh guru sakumpul tuh jelas mana menjelaskan tuh masalah yang dosa di pintang mata tuh. Ya kah? Besapupu tuh boleh kada kawin? Besapupu boleh kada kawin? Boleh. Ini kakak ipar datang, seorang kada berjilbab. Kakak ipar, ya kah? Orang nih. Ayah, dikiranya kada apa-apa. Banyak benar tak? Satu. Yang kedua ujar Nabi, wa antas dari bihima musliman. Jangan memandang kepada orang lain dengan pandangan menghina. Nah, itu ada boleh. Jangan Nabi jaga matikam. Yang bila memandang pina ada orang apa kekurangan tuh lah fisiknya. Nah, jangan pina pandangan menghina tuh. Ya kah? Ini melihat orang pina senyum pina kecot. Nah, itu pandangan menghina tak? Ya kah? Melihat misalnya orang berbaju pina malah lain tuh lah. Pakaiannya kah? Make upnya kah? Apakah misalnya pina lain? Lalu dia pina memandang tuh pina pandangan menghina. Ya, nah, apakah di hati itu atau? Nah, itu memandang orang dengan pandangan menghina itu dosa tuh. Dosa sudah. Jaga ujar Nabi. Nah, kalau ini bisa dijaga, apa ujar Nabi? Dakhalta ma'il jannata ala rahatai hataini. Ikam ujar Nabi masuk ke dalam surga bersama aku, yang mana jaminannya adalah kedua telapak tanganku. Ikam masuk surga ini asalkan ibadah yang sedikit tadi kawa menjaga di hati dua tadi, di montong dua, kemudian di mata dua tadi. Yang mudah-mudahan inilah Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik serta hidayahnya. Mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Kita mengaku, ulun mengaku kita sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga mengaku kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat aulia Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat, dan kita nanti dimasukkan Allah ke dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Di akhir pembacaan ulun ini, selama 4 kali ulun mengisi kuliah subuh di Masjid Baitur Rahim ini, kalau ada kesalahan kehilapan ucapan ulun yang mungkin kada pas, nah ulun minta maaf, minta halal, minta redha. Dan ulun mengucapkan terima kasih kepada panitia takmir Masjid Baitur Rahim yang percaya ulun mengisi kuliah subuh. Ulun hanya bisa berdoa jazallahu khairan katsira,
mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan pian dengan pahala yang dengan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faidin, memlaaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma astir ya mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atiqna minan nar wa adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.